Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah telah terlaksana acara perpekan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini adalah pekan terakhir Ramadan. Kegiatan kemas untuk Ramadan tahun 1442 Hijriah. Langsung saja untuk acara hari ini dengan tema Internet marketing. Dengan tema internet marketing. Untuk susunan acara yaitu yang pertama adalah pembukaan, terus yang kedua yaitu penyampaian materi oleh saudara Mas Muzamil, terus yang ketiga adalah penutup. Mari buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Mas Musamil, kepadanya dipersilakan. Tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat ya para alim ulama beserta tokoh masyarakat, dan yang saya hormati ya Ketua Remas serta pemuda-pemuda yang sudah hadir di sini ya. Di materi kali ini saya akan membahas internet marketing ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang minggu pertama di bulan Ramadan itu adalah kepemimpinan ya. Yang kedua itu desain grafis, yang ketiga itu wirausaha, dan yang terakhir itu internet marketing. Yang sebenarnya itu sangat berhubungan ya. Karena untuk menjadi pebisnis itu kita harus jadi seorang pemimpin yang pertama itu. Entah itu pemimpin di market-market kita, beda kalau pedagang ya, kita itu pebisnis gitu. Jadi yang kedua kita harus bisa desain grafis, ini penting. Karena internet marketing ini kita hanya menonjolkan visual. Visual itu penting karena untuk menambah kepercayaan ya. Jadi trust atau tidaknya kita itu terletak di visual. Semakin visualnya kita bagus, itu terlihat kita itu niat untuk berbisnis seperti itu. Kemudian wirausaha kemarin sudah berbicara tentang dropship, dan yang mana dropship itu adalah sebagian dari internet marketing ya. Sebenarnya kalau kita bicara internet marketing itu luas sekali ya. Oke, di materi saya kali ini saya akan membahas tentang secara mendalam mengenai internet marketing. Sebelum saya membahas tentang bisnis internet marketing, saya akan membahas dulu tentang mindsetnya. Kenapa saya membahas tentang mindset? Mindset ini karena berhubungan dengan pola pikir ya, meletakkan pikiran kita terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Dengan mindset yang salah ya, apapun yang kita kerjakan meskipun itu baik, biasanya akan berujung dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Kalau mindsetnya benar, maka sesuatu itu akan berjalan ke arah yang benar nanti. Ya, seperti itu ya. Apa itu mindset ya? Mindset itu dimulai dari kata mengapa. Jadi sesuatu yang mendorong orang untuk bergerak itu dari kata mengapa. Pasti kalian-kalian yang datang dari sini itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasan yang mendorong kalian untuk hadir gitu. Jadi kalau umpamanya kita ingin melakukan sesuatu, perkuat alasannya, terutama dalam berbisnis. Kalau alasannya hanya untuk uang,
untuk uang semata, hanya untuk meniru orang yang sudah sukses, itu biasanya hanya seperti hangat-hangat tai ayam seperti itu ya. Semangat di awal saja, nanti akhirnya setelah tahu prosesnya berat ini, kena rugi apa, itu nanti akhirnya down. Untuk itu perlu kita mulai ketika kita melakukan sesuatu itu dimulai dengan kata mengapa. Mengapa itu kalau dalam lingkaran ya, dalam lingkaran besar itu berada di tengah ya. Baik, bentar ya. Jadi kalau ada di tengah itu, di tengah gini ya. Why itu mengapa itu ada di tengah. Kemudian di ring yang kedua itu ada how ya. Baru kemudian what. Nah, kebanyakan kita ketika kita melihat orang yang sukses itu hanya melihat dari luarnya saja. Itu bisnis apa? Bisnis komputer, security ya. Orang-orang akhirnya hanya meniru luarnya saja. Akhirnya setelah buka beberapa bulan akhirnya bangkrut seperti itu ya. Karena semangatnya tidak ada. Tapi kalau kita lihat kenapa dia buka komputer misalnya seperti itu ya. Maka nanti kita akan tahu sesuatu yang membuat dia itu bergerak seperti itu. Nah, untuk itu kata why di tengah-tengah ini sangat penting ketika kita ingin melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau seumpamanya kita mau membom suatu negara ya. Kalau kita hanya mengebom di pinggir itu nggak kena semua ya. Tapi kalau bomnya di tengah maka akan meledak semua kan. Gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Karena ini acuannya di why, mengapa? Jadi kenapa kita harus berbisnis? Dari sejarah Islam sendiri, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu tercatat adalah seorang pedagang. Beliau itu memulai bisnis itu berdagang mulai umur 10 tahun. Sedangkan teman-teman sini udah umur berapa tahun? Ya, jadi Nabi Muhammad itu sudah belajar bisnis mulai umur 10 tahun. Kemudian dan dia itu biasanya dia menurut riwayat beliau itu berdagang mulai dari Syria ya sampai ke seluruh jazirah Arab. Sebetulnya Nabi Muhammad itu kaya sekali. Itu terbukti dengan mahar yang diberikan kepada Siti Khadijah itu 20 ekor unta jenis apa gitu ya. Yang nilainya kalau sekarang itu kalau 20 ekor unta itu 1 miliar. Kalau maharnya 1 miliar, harta pribadinya berapa gitu. Intinya Nabi kita itu sebenarnya kaya. Cuman dalam sikapnya dia itu sederhana seperti itu ya. Kalau dalam ekonomi itu hidup di bawah kemampuan. Seperti itu. Itu penting. Nanti itu ada bab tentang keuangan. Dan hanya Nabi ya, istri Nabi, ayah Nabi, kakek semuanya, menantu Nabi itu semuanya pedagang atau pebisnis ya. Bahkan sahabat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah pedagang atau pebisnis. Nah, kalau semua contoh-contoh yang ada di atas kita itu bisnis, kenapa kita itu enggan untuk berbisnis seperti itu? Itu penting sekali. Bisnis itu sudah contoh dari Rasulullah. Kenapa kita itu kalau berdagang tuh enggan sekali gitu loh. Mau berbisnis itu mental kita udah down gitu loh. Itu maksudnya. Jadi seperti Le Bobun kemarin bilang ya, Utsman itu kalau di zaman sekarang itu Bill Gates ya, lebih kaya dari Bill Gates. Bayangkan. Bill Gates itu kan perusahaannya menguasai dunia ya. Seperti itu kekayaan Utsman. Dan juga Imam Hanafi, Wali Songo semuanya itu juga itu adalah seorang pebisnis juga. Bahkan kita itu di dalam sejarah lebih dari 1400 tahun kita sudah dicontohkan untuk berdagang, untuk berbisnis, yang harusnya pedagang atau pebisnis itu jadi spirit seorang muslim seperti itu. Jadi berbisnis itu menjadi muslim banget seperti itu. Jadi kalau misal kita seorang muslim, seperti harusnya kita itu bangga jadi pebisnis seperti itu. Bukan kalau di masyarakat kita, kalau kita mau sekolah itu ya, mau sekolah seperti kuliah, itu biasanya yang ditanyakan mau jadi apa itu ya. Kerja di mana seperti itu ya. Jadi bukan jadi pebisnis arahnya itu. Nah, ini pola pikir yang harus kita balik yang ada di sekitar kita.
Bahkan karena kalau kita lihat di masyarakat itu tujuan sekolah itu agar kerja di mana, kerja enak seperti itu, jadi PNS apa gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita sendiri karena kita seorang muslim, maka kita harus mencontoh orang-orang yang sudah terutama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berdasarkan hadisnya. Kalau kemarin Taufik itu bilang itu sudah dijelaskan ya, banyak ya kemarin ya. Kalau saya itu tahunya dua ini. Ya, kenapa saya berbisnis? Karena saya tahunya dua ini. Yang pertama surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau mengubahnya. Jadi untuk berbisnis, usaha kita itu tergantung kita, ikhtiar istilahnya ya. Dan setelah ikhtiar baru semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian dalam hadis dalam Al-Mughni Hamli Asfar ya, di hadis nomor 1576 disampaikan, hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Sebenarnya posisi berbisnis itu sangat tinggi sekali ya, ketimbang jenis mencari rezeki yang lain seperti itu. Oke, lanjut ya, biar waktunya. Dari segi ekonomi, ini dari definisi saya pribadi ya, bahwa kalau saya pribadi itu berbisnis karena yang pertama ini yang penting bebas finansial. Bebas finansial itu seperti apa? Bebas finansial itu dimana kita dalam satu titik itu sudah tidak memikirkan cari beras gak mikirkan itu wes. Karena uang sudah mengalir, kita sudah dapat penghasilan seperti itu. Itu namanya financial freedom. Jadi apa yang kita inginkan sudah ada gitu. Jadi kita gak mikir besok makan apa ya, gak mikir itu wes. Itu namanya bebas finansial. Ini penting. Kemudian makna kesuksesan bagi saya itu yang pertama gini. Sukses itu bagi saya ya, kalau saya belajar dari ilmu ekonomi, kita itu dalam hidup itu punya 3 bahan bakar sebenarnya. Kita punya waktu, harta pertama itu waktu, harta kedua itu tenaga ya, harta ketiga itu uang. Dari ketiga harta ini ya, mana yang paling murah? Ayo. Yang pertama harta tenaga, waktu, kemudian uang. Uang bisa dicari kan? Tenaga nggak bisa. Waktu ada, bisa jadi mudah lagi, bisa lah. Nggak bisa kan? Harta yang paling murah itu sebenarnya uang. Tapi kebanyakan masyarakat kita itu justru menukar waktunya untuk memperoleh uang. Terbalik gitu loh. Banyak orang menukarkan waktu dan tenaga untuk uang seperti itu. Kalau dalam segi ekonomi, kesuksesan itu justru harus dibalik. Uang kita harus beli tenaga dan waktu kita. Jadi waktu kita jangan dibuang hanya seperti orang sini alakum lolo kan sendiri lah. Ya. Itu namanya bebas finansial. Itu dari segi ekonomi menurut saya. Nah, seperti ini ya, sudah saya jelaskan barusan. Oke, itu alasan-alasan saya kenapa saya harus berbisnis. Jadi sebelumnya saya yang saya utarakan ini berdasarkan motivasi saya ya. Jadi itu disclaimer ya. Jadi kalau misal ada kekurangan, mohon dikoreksi nanti. Kemudian pebisnis, mindset yang selanjutnya adalah jiwa entrepreneur. Kita harus punya jiwa entrepreneur. Apa itu jiwa entrepreneur? Apa saja ya? Nah ini, seorang entrepreneur atau pebisnis atau wirausaha itu harus punya 5 sifat ini. Ini penting. Ketika kita dianggap seorang pebisnis, yang pertama kita harus punya karakter inisiatif ya, harus punya sifat inisiatif. Jadi membuat program ini, membuat program itu, kita harus mencetuskan ide. Itu. Seperti bikin bazar misalnya. Kita harus punya ide seperti itu, punya sesuatu yang baru seperti itu. Punya daya cipta. Kemudian setelah kita punya ide, punya gagasan, ya harus kita bisa melakukan, berani mengambil resiko, yaitu to risk.
Kita harus berani mengambil risiko. Percuma kita punya ide tapi tidak action, takut rugi misal. Percuma. Nah, kemudian setelah kita berani mengambil risiko, hal yang selanjutnya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Misal rugi, kita harus bertanggung jawab. Untung, ya bertanggung jawab. Itu penting, gitu lah. Setelah kita bertanggung jawab, nah, setelah kita mengalami proses itu, kita harus kreatif dalam menyajikan bisnis kita. Apa yang kita lakukan, kita harus kreatif. Bisa mengemasnya seperti misal jualan kopi seperti Starbucks ya, dikemas dengan misal dikasih wifi, dikasih apa, jadi nilainya semakin tinggi. Seperti itu, kita harus kreatif jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, ini kebanyakan yang diabaikan oleh pengusaha-pengusaha. Ketika mereka sudah sukses, dia sudah enggan untuk melakukan ekspansi, inovasi. Seperti Nokia ya, Nokia itu sudah merasa dia itu sudah jadi raja. Dan dia tidak melakukan kesalahan. Tapi karena dia tidak mau inovasi, akhirnya dia digilas dengan produk-produk yang lain seperti Apple, seperti Android gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sifat entrepreneur itu ada 5 seperti ini. Yang pertama inisiatif, to rise, berani mengambil risiko, responsibility, bertanggung jawab dan kreatif. Kemudian yang terpenting setelah semuanya itu kita punya, kita harus inovasi. Jadi seumpamanya kita itu jaya di satu bisnis, itu hati-hati. Itu sebenarnya cobaan terbesar kita. Misal kita punya perusahaan A dan kita sukses di situ ya. Biasanya kita itu santai, oh itu bahaya. Seperti ceritanya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu sebelum banjir itu sudah membuat kapal dulu. Jadi setelah banjir datang itu santai. Seperti itu diterapkan oleh Telkom. Telkom itu dulu kan telepon rumah ya. Jadi dia itu mendirikan Telkomsel sebelum badai Android HP sekarang itu muncul. Jadi ketika badai teknologi itu muncul, Telkomsel masih berdiri sampai sekarang. Nah, salah satu BUMN yang terlambat karena terbuai dengan kesuksesan adalah kantor pos. Kantor pos itu ya, ketika kesuksesannya ngirim surat seperti itu, dia itu santai sekali. Ketika badai teknologi datang, ada JNE, ada JNT apa, dia itu mau buat kapal lu sudah terlambat wis. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengalami kesuksesan, hati-hati, itu akan ada badai yang lebih besar seperti itu. Itu yang dimaksud inovasi. Kemudian level pengusaha. Ya, level pengusaha itu ada 4. Yang biasa dikenal masyarakat itu hanya sampai level 2 saja. Kalau level 3 dan 4 itu dikira wis babi ngepet apa cewek-cewek. Jadi ya pengalaman saya seperti itu. Yang level pertama, ini berdasarkan salah satu orang terkaya di Amerika namanya Robert Kiyosaki, itu membagi 4 level pengusaha. Kalau di gambarnya itu ESBI ya. ESBI itu yang pertama, E itu employ, pekerja. Jadi kalau teman-teman sekarang masih bekerja itu masih di level 1 sebenarnya. Kalau kemudian level yang kedua itu self-employ, seperti PNS, seperti dokter, itu pekerja profesional. Pekerjaan level 1, pekerjaan level 2 itu membutuhkan waktu dan tenaga. Jadi kalau kalian mau scale up, maksudnya ingin mengembangkan bisnis ini, kalian harus mengerahkan semua tenaga kalian. Ya kalau kita masih muda terus ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana kalau kita sudah tenaga kita sudah ya seperti saya lah, sakian ngevi kayak tengah apa gitu ya. Itu masih berat, sudah berat itu wis. Nah, yang ketiga, ini business owner. Makanya kalau kita masih di level 1 2, usahakan belajar di level ketiga ini, business owner. Jadi business owner ini seperti Mas Zubair ini ya, sudah mendirikan usaha ya seperti Kom ya, yang yang mana dia sudah tinggal memonitori saja gitu loh. Kemudian yang level 4 itu adalah pemodal, investor lah. Investor ya tahu sendiri lah seperti itu. Kemudian yang mindset yang terakhir ini adalah mindset berproses. Mindset berproses ini itu gini. Ada istilah ketika kita mencari berbisnis itu ada sistem yang namanya berburu dan berternak. Dan berbisnis itu
cenderung kita berternak. Apa namanya karakter orang berternak? Sabar, mau berproses, membangun dari nol. Kan peternak itu ya merawat seperti itu ya. Jadi kalau kita punya customer itu dirawat. Jangan ketika kita closing kita wes lari gitu, dihubungi susah. Itu bukan beternak. Beda kalau berburu. Berburu sekali berburu kita dapat. Tapi kalau kita nggak berburu ya, nggak melakukan perburuan, kita nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Cuman secara kecepatan kita lebih cepat berburu. Nah untuk itu biasanya kalau awal-awal kita merintis untuk berbisnis, kita pakai cara yang kedua ini. Keduanya, berburu juga beternak. Jadi hasil berburu kita sekaligus beternak seperti itu. Seperti kalau kita cari ikan ya, kalau kita cari ikan di laut ya, kita harus kerja terus, cari ikan, nelayan, ambil ikan. Tapi kalau sistem kita buat kolam dulu ya, kemudian ikan itu dibesarkan di situ. Nah, ada saatnya itu panen, ada saatnya. Jadi seperti nanti nanti setelah beternak itu, hewan ternak kita itu jadi, itulah kita itu enaknya di situ. Misal beranak atau apa sembarang galer gitu ya. Jadi itu akan lebih enak. Kemudian sampai di situ ya tentang pembahasan tentang mindset. Kemudian yang kedua itu adalah kenapa kita harus berbisnis online. Kenapa nggak offline aja? Oke. Kalau offline itu buka toko, buka apa. Kalau online itu kan harus apa? Kenapa harus online gitu loh? Yang pertama itu ya yang jelas biaya kecil ya, bahkan bisa tanpa modal. Seperti yang kita tahu Facebook itu awal mulanya itu gratis. Jadi awal mulanya Mark Zuckerberg itu membuat di sekos-kosan. Dia bergabung hanya dengan beberapa orang, membuat yang niat awalnya itu hanya untuk komunitas yang alumni sekolahan mereka. Jadi mereka Mark Zuckerberg ini ingin menyatukan alumni yang sudah misal lulus, seperti menyatukan mereka. Yang pada akhirnya itu berkembang jadi Facebook sampai sekarang. Bayangkan kalau kita bisnis offline seperti maskapai Garuda Indonesia misalnya. Untuk buat satu perusahaan Garuda Indonesia, kita harus butuh modal yang besar sekali. Tapi valuasi nilai perusahaan antara Facebook dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu besar mana? Kalau sekarang Facebook jauh. Padahal bisa dimulai dengan cara gratis. Itulah kenapa saya ingin fokus di online dengan modal gratis. Itu. Ya, kalau umpamanya kita sudah menghasilkan, kita harus ya pelan-pelan berbayar, punya domain sendiri, kemudian bisnis ini, bisnis itu, terserah, dan buat pengembangan yang lain, misal buat blog apa dan sebagainya gitu. Kemudian jangkauannya tak terbatas. Nah, ini penting. Ketika kita buka toko misal di pinggir jalan itu, berapa trafik yang lewat? Nyampe 1000? Kalau di alas tengah nggak mungkin. Bahkan di mall, kata seorang bisnis itu, di mall itu maksimal mall itu menampung paling besar itu 2000 orang saja. Beda kalau kita online. Saya buat akun YouTube ya, ada yang satu video itu viewernya itu tembus 12.000. Padahal saya buatnya tanpa modal kan, hanya ngomong sendiri gitu ya. Kemudian diupload dan itu sudah menghasilkan. Nah, tapi kalau kita sudah bikin toko, bikin kulaan itu kita sudah buat, itu kita sudah rugi. Maksudnya rugi itu pada saat itu juga ya. Jadi kita sudah keluar, jadi kita itu sudah minus kalau offline. Dan jangkauannya juga tidak seperti online. Jadi itu kelebihan online. Dan untuk scale up, misal kita sudah sukses di website A, kita buat website B, C, D, E, itu biayanya juga tidak terlalu besar. Seperti itu. Beda kalau kita sudah punya toko misalnya, toko offline gitu, kita buka cabang, kita harus bangun lagi gitu. Wow, itu modalnya besar banget itu. Itu pun belum tentu untung. Gitu kan?
Kemudian hemat SDM dan SDA. Ini ada satu cerita, Photopia, pembuat software Photopia. Di grup itu sudah saya sharing ya. Dia membuat software mirip Photoshop, yang mana itu dilakukan sendiri. Sebentar. Cari save. Di grup itu saya share sebenarnya tentang Photopia. Ini ada teman saya di Facebook namanya Agus Muhammad. Dia itu salah satu programmer yang menurut saya itu keren banget ya. Dan saya sudah berkali-kali jual produknya, mulai produk desain grafis sampai produk seperti pembuat website itu namanya landing press itu. Jadi basisnya WordPress. Bentar. Penyemangat hari kedua. Nah ini ya, Photopia kalau kita lihat ya, softwarenya seperti ini, photopia.com. Sambil ini nunggu, kita baca ya. Photopia itu tahun 2020 kemarin revenue dari Photopia tembus $500.000. Kalau semuanya dari ke rupiah itu ya dikali 14.000 ya. Dan 90% revenue tersebut dari iklan yang tampil di website Photopia. Ini lihat foto. Nah, ini Photopia. Jadi sebuah tools software seperti web base gitu ya. Jadi bisa diakses di web base seperti Photoshop. Jadi kita itu sudah tidak perlu install Photoshop. Kita bisa pakai ini. Ini Photopia. Ini iklannya. Jadi si pemilik Photopia ini itu berpenghasilan di 2020 kemarin itu $500.000. Kemudian visitornya atau pengunjungnya itu 300.000 per hari. Keren ya. Dan rata-rata 445.000 jam yang dihabiskan semua orang itu setiap hari dengan Photopia. Jadi orang itu menghabiskan total yang orang itu menghabiskan di aplikasi ini ya, di depan buka aplikasi ini totalnya itu 45.000 jam. Kalau di YouTube itu kan seperti jam tayang seperti itu ya. Dan biaya servernya, biayanya dia buat Photopia itu hanya $45 per tahun untuk server hostingnya itu ya. Dan ini yang terakhir yang sangat kaget. Dan ternyata Photopia itu dikerjakan hanya satu orang saja. Nah, itulah kehebatan bisnis online. Bisnis kita bisa di mana-mana, bisnis kita bisa menyebar ke seluruh dunia. Bahkan bisa dikerjakan hanya satu orang saja, tanpa tim. Jadi kalau teman-teman yang tidak bisa rekrut tim, bisnis online ini sangat cocok untuk teman-teman, gitu loh. Seperti itu. Lanjut. Seperti itu ya, kenapa kita harus berbisnis online.